Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdullah Zulkifli dalam program Breaking News. SMA Negeri 1 Banyumas telah resmi melantik 6 orang sebagai duta yang terdiri dari duta bahasa, duta literasi, dan duta perpustakaan. Untuk informasi yang lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan saya yang sedang bersama salah satu orang terpilih. Baik, terima kasih Yusuf. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang duta terpilih dari SMP Negeri 1 Banyumas, yang nantinya akan kita wawancarai seputar pertanyaan kader literasi maupun untuk seleksi dutanya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumbernya. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa, Mas? Siap, perkenalkan nama saya Sawan Perwira Nugroho dari kelas 8C. Oke, langsung saja untuk ke pertanyaan pertama, yaitu untuk mendapatkan gelar duta ini, seleksinya itu ada apa saja dan ada berapa tahap, Mas? Jadi untuk mendapatkan gelar duta seperti ini, sekolah menyediakan 3 tahap seleksi. Tahap pertama yaitu tes tertulis. Jadi nanti semua calon duta akan mengerjakan soal seputar SMP Negeri 1 Banyumas dan akan diloloskan beberapa orang untuk melaju ke tahap selanjutnya. Di tahap kedua ada tes pidato. Jadi mekanisnya nanti kami para calon duta akan mengambil lintingan soal dan akan membaca soal, lalu kami akan berpikir selama 20 detik untuk menjawab soal tersebut. Lalu di tahap ketiga ada tes debat. Jadi nanti setelah semua orang yang sudah diseleksi, kami akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti kami akan menjawab pertanyaan dari juri maupun kami akan berargumen dengan pasangan yang lain. Oke, berarti ada terdiri dari 3 tahap. Iya. Yang pertama ada tes tertulis, terus pidato dan debat. Oke. Untuk duta di SMA Negeri 1 Banyumas ini ada berapa, Mas? Untuk duta yang ada di SMP Negeri 1 Banyumas yaitu ada 3 jenis yang masing-masing diisi oleh 2 orang. Ya, ada apa saja berarti? Yaitu ada duta bahasa, duta literasi, dan juga duta perpustakaan. Untuk setiap dutanya itu atas nama siapa saja, Mas? Ya. Untuk duta bahasa yang pertama yaitu saya Sawan Perwira Nugroho dan rekan saya Dita Hafa. Lalu untuk duta literasi yaitu ada Noe Andika Saputra dan juga Merisa. Dan yang terakhir duta perpustakaan ada Imam Arif Keandre dan juga Novis. Oke, berarti ada 3 dan ada 6 orang ya, yang terdiri dari menjadi 3 pasang. Iya. Oke. Perasaan Mas Zahwani setelah menjadi duta bahasa, perasaannya gimana itu, Mas? Perasaan saya setelah saya menjadi duta, yang pertama saya pastinya bangga karena saya berbicara dengan diri sendiri, kamu keren banget bisa jadi duta gitu. Jadi saya sedikit bangga, cuman saya bangganya tidak terlalu lama karena saya langsung kepikiran yaitu aduh, kalau jadi duta ini kan tanggung jawabnya semakin besar, jadi aku harus bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Berarti plusnya itu kamu dapat pengalaman baru, tapi minusnya juga kamu jadi banyak bebannya ya. Jadi tapi kamu walaupun seperti itu, tapi kamu jangan menyerah ya. Dimanapun kamu berada harus tetap jaga kesehatan biar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk minat bahasa nih di sekolah SMP Negeri 1 Banyumas, menurut kamu berapa? Untuk minat bahasa di SMP Negeri 1 Banyumas, saya melalui pengamatan saya itu sekitar, ini skala dari 10 mungkin saya memberikan nilai 4 karena sesuai dengan pengalaman saya di SMP Negeri 1 Banyumas, jika saya mengobrol dengan siswa yang lain itu kebanyakan mereka akan menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi untuk bahasa Indonesia itu masih sangat kurang. Mungkin mereka berpikir karena dengan teman. Iya. Untuk berarti nilainya itu 4 dari 10. Oke. Kamu kan udah terpilih nih menjadi duta bahasa. Program kerja apa yang bakalan kamu lakukan untuk kemajuan literasi dan kebahasaan di SMA Negeri 1 Banyumas ini? Untuk program kerja yang akan saya jalankan, yang pertama saya pastinya akan membiasakan diri saya untuk mengobrol kepada orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dengan saya yakin dengan saya seperti itu,
akan menyebar luas ke siswa yang lainnya dan akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Terus untuk tugas kamu sebagai duta bahasa ini apakah berbeda dengan duta-duta yang lain? Tugas dari duta bahasa sendiri itu apa? Untuk tugas dari duta bahasa sendiri dan duta yang lain itu mungkin sedikit berbeda, namun tidak terlalu spesifik. Jadi secara garis besar, kami sebagai duta itu akan melayani para pengunjung yang berkunjung ke SMP Negeri 1 Banyumas, dan kami akan menjelaskan kepada para pengunjung mengenai apapun yang ada di SMP Negeri 1 Banyumas. Jadi ketika ada kunjungan nantinya duta akan berpikir secara bersama-sama dan bergabung menjadi satu untuk menjalankan program kerja yang sudah kalian rencanakan itu ya. Oke, kamu kan ini terpilih menjadi duta bahasa. Iya. Tugas kamu itu apa saja dan apakah di antara tugas duta bahasa, duta literasi dan duta perpustakaan itu apakah beda-beda atau sama? Untuk tugas saya sebagai duta bahasa yang paling utama, saya di sini sebagai perwakilan dari satu sekolah SMP Negeri 1 Banyumas dan rekan saya, jadi kami di sini harus bisa untuk meningkatkan minat kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan program. Untuk tugas dari masing-masing duta itu sama atau beda? Untuk dari masing-masing duta kurang lebih sama, namun secara spesifik itu akan berbeda. Misalkan saja duta perpustakaan itu akan lebih fokus untuk merawat atau memfasilitasi tentang perpustakaan, dan untuk duta literasi itu fokus untuk meningkatkan minat literasi. Oh ya, seperti itu. Untuk menurut Mas Zakwan nih, tantangan terbesarnya ketika kamu menjalankan program kerja dari duta ini apa? Untuk tantangan yang terbesar yang saya alami belakangan ini, yang pastinya jika saya melakukan apapun itu maupun ketika saya bertemu dengan teman saya, mereka pasti akan ada duta, kayak gitu. Nah, dan untuk tantangan kedepannya saya memprediksi saya pasti akan sangat capek kondisi fisiknya karena dengan adanya duta ini kegiatan saya di sekolah semakin bertambah. Oh, berarti tantangannya itu semakin banyak kegiatan ya. Untuk siswanya sendiri itu aman atau gimana dari pendapat Mas Zakwan sendiri untuk dalam kebahasaan? Untuk siswa yang saya amati, alhamdulillah aman. Namun untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu masih sangat kurang dalam kehidupan di sekolah. Ya. Untuk harapan kedepannya nih, untuk teman-teman yang ada di sekolah yang mungkin saat ini berada di rumah dan sedang melihat video ini, harapannya apa, Mas? Harapan dari saya untuk teman-teman semua yang pastinya saya ingin teman-teman untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak bisa maksimal, itu sudah termasuk usaha yang bagus. Walaupun misal kita dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, cuman kita campurkan dengan bahasa yang lain, dengan bahasa Inggris mungkin atau bahasa Jepang. Nah, itu kita harus tahu batasnya. Jadi kita tidak over menggunakan bahasa lain dan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah identitas dari bangsa kita. Jadi untuk harapan Mas Zakwan ini agar kedepannya para siswa dan siswi itu lebih bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia, terus juga penggunaan kosakata yang benar gitu. Oke, mungkin terima kasih Mas Zakwan atas jawaban dan waktunya. Saya kembalikan kepada Abdullah Yusuf Imtiaz di studio. Terima kasih. Terima kasih Tanur Abdul Aziz dan pemirsa. Liputan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Abdullah Yusuf Imtiaz mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.